Ini adalah SMKN 3 Negeri Yogyakarta. Ini dalamnya memuat jurusan teknik mesin, teknik pelistrikan, teknik kendaraan ringan, dan sebagainya. Namun, kami tidak berfokus pada hal itu. Para siswa SMKN 3 Yogyakarta juga mempelajari mengenai kewirausahaan yang biasa disebut dengan PKWU. Kami di sini akan meringkas dan juga menyimpulkan wawancara kami dengan guru mata pelajaran prakarya. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang intinya yaitu deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk benar-benar memahami materi, bukan hanya untuk menghafal, tetapi siswa didorong untuk menghubungkan materi baru dengan materi yang sudah mereka ketahui sebelumnya, dilatih dengan kritis, dan diharapkan mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya memberikan solusi, yaitu untuk masalah hafalan, ganti evaluasi dengan soal analisis dan studi kasus, bukan pilihan ganda berbasis ingatan. Untuk keterbatasan waktu, pilih topik inti yang benar-benar penting lalu gali lebih dalam daripada membahas semua topik secara dangkal. Untuk kesenjangan kemampuan, gunakan scaffolding, memberi pertanyaan pemandu bertahap agar siswa yang belum siap tetap bisa mengikuti. Untuk kurangnya konteks nyata, kaitan setiap konsep dengan contoh dari lingkungan sekitar siswa atau masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Baik, untuk selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Saya akan membacakan ulang jawaban dari Bapak Diki. Pertimbangan utama Bapak Diki dalam menggunakan pendekatan deep learning adalah agar siswa tidak sekedar menghafal materi untuk ujian, melainkan juga benar-benar memahami esensi dan fungsionalitas ilmu tersebut dalam jangka panjang, long term memory. Dan juga melalui pendekatan ini, siswa dilatih berpikir kritis ketika mengaitkan teori dengan fenomena nyata di kehidupan sehari-hari. Dan ini solusi atau tambahan dari saya, yaitu saya juga akan menerapkan strategi diferensiasi, memberikan bimbingan ekstra bagi siswa yang lambat dan materi pengayaan bagi yang cepat, serta mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis visual atau digital agar memahami konsep yang begitu spesifik bisa tersampaikan dengan lebih efisien tanpa memakan waktu yang banyak pada saat tatap muka. Sekian dari solusi dan pembacaan saya, terima kasih. Dan bisa dilanjutkan pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, aktivitas yang paling sering dilakukan siswa di kelas Bapak tersebut itu biasanya lebih banyak mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi. Saat pelajaran teori juga hanya beberapa siswa yang aktif bertanya atau menjawab, dan sebagian lainnya itu cenderung diam dan menunggu arahan. Kemudian ketika praktik prakarya berlangsung, ada siswa yang antusias mencoba, tapi masih cukup banyak yang kurang percaya diri dan juga hanya mengikuti teman sekelompok. Selain itu, beberapa siswa yang mudah terdistraksi dan kurang fokus hingga suasana kelas terkadang kurang kondusif. Jadi solusi yang dapat dilakukan adalah guru yang mengajar perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti diskusi kelompok, project based learning, dan praktik langsung yang melibatkan seluruh siswa secara aktif. Guru juga dapat memberikan motivasi, pendekatan personal, serta penghargaan sederhana agar siswa lebih percaya diri dan berani berpartisipasi. Selain itu, pengelolaan kelas yang lebih tegas namun tetap menyenangkan diperlukan agar suasana belajar menjadi lebih kondusif dan siswa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari Bapak Diki terkait pertanyaan kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapak Diki selama mengajar di kelas. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah fokus belajar pada siswa, yang dimana karena siswa masih usia remaja, jadi fokus siswa itu gampang teralihkan atau ke-distract oleh hal-hal lain, dan itu sangat mengganggu proses belajar siswanya, seperti itu. Dan solusi yang digunakan itu apa? Solusi yang digunakan
itu dimana Bapak Diki mengajar lebih santai, rileks, tapi tidak lalai dan tetap menyenangkan, tidak membosankan, agar ilmu-ilmu yang disampaikan Bapak Diki itu sampai ke siswa dan tidak ada siswa yang tertinggal, dan tentu agar siswa itu bisa lebih aktif. Jadi Bapak Diki mengajak siswa sering berkomunikasi, sering berdiskusi, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan jawaban selanjutnya yaitu Bapak Diki mewujudkan pembelajaran PKWU yang ideal membutuhkan pendekatan yang lebih pemanfaatan teknologi serta ditunjang fasilitas yang memadai. Di samping itu, kemitraan dengan pelaku usaha dan penerapan pembelajaran berbasis proyek menjadi kunci agar siswa mendapatkan pengalaman berwirausaha. Dengan demikian, pembelajaran PKWU tidak sekedar mengantarkan siswa dan pemahaman teoritis, melainkan juga membentuk keterampilan, kreativitas, dan jiwa wirausaha yang sangat bermanfaat bagi perjalanan hidup mereka. Sekarang untuk solusi untuk mendapatkan pembelajaran PKWU yang ideal. Yang pertama, saat praktik, pembelajaran perlu melalui pemberian tugas berupa produk atau jasa yang sesuai dengan materi yang Bapak Diki sudah sampaikan. Yang kedua, penerapan model project-based learning dinilai tepat karena melalui pendekatan siswa dapat belajar mulai dari tahap perencanaan, proses produksi, kegiatan promosi, hingga evaluasi hasil usaha yang mereka jalankan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan platform marketplace perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran agar siswa siap menghadapi dunia usaha yang kini semakin bertanggung jawab pada teknologi. Yang keempat, ketersediaan fasilitas pendukung praktik juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, meliputi peralatan produksi, bahan-bahan praktik, serta ruang kerja yang layak yang memadai. Yang kelima, kehadiran pelaku usaha atau praktisi kewirausahaan sebagai narasumber tamu dapat memperluas wawasan siswa dan memberikan gambaran nyata tentang kehidupan dunia usaha. Yang keenam, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan UMKM atau pelaku usaha lokal sebagai mitra praktik dan tempat observasi. Yang ketujuh, kreativitas dan inovasi siswa harus senantiasa didorong dengan memberi ruang kebebasan dalam mengembangkan ide produksi sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Bapak Diki biasanya melakukan evaluasi dan menanyakan kepada siswa serta mencari akar siswa kenapa bisa tidak fokus, kemudian tidak tertarik dengan materi yang disampaikan bapaknya. Lalu beliau akan mencari materi yang dimana disangkut paut kayak dengan siswanya, biar itu tuh menarik perhatian dari siswanya tersebut. Jadi mengubah cara belajarnya jadi lebih aktif. Terus juga setiap di akhir kelas, bapaknya selalu meluangkan waktu sedikit sebelum pulang untuk mengobrol-ngobrol santai.